siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melanjutkan kembali pembacaan firman Tuhan pada malam ini yang terambil dari Esra 7 ayatnya yang ke-28b disambung dengan Esra 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Tapi sebelumnya mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita baca malam ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu, bahwa kami boleh melanjutkan kembali pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Bila pengurapan daripada Allah turun atas kami, untuk kami mengerti dan menangkap isi hati Tuhan, rancangan dan rencana Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur karena kami tahu Allah kami luar biasa. Kuduskan kami dan layakkan kami sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita lanjutkan dari Esra 7 ayatnya yang ke-28b sampai dengan Esra 8 ayatnya yang ke-17 ya. Persiapan perjalanan. Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artasasta. Dari Bani Pinehas, Gersom. Dari Bani Itamar, Daniel. Dari Bani Daud, Hatus bin Sakanya. Dari Bani Paros, Sakaria, dan bersama-sama dia 150 orang laki-laki tercatat di dalam silsilah. Dari Bani Pahat Moab, Elionai bin Zerahya, dan bersama-sama dia 200 orang laki-laki dari Bani Satu. Sekanya bin Yahasiel, dan bersama-sama dia 300 orang laki-laki. Dan dari Bani Adin, Ebed bin Yonatan, dan bersama-sama dia 50 orang laki-laki. Dari Bani Elam, Yesaya bin Atalia, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Dan dari Bani Sefaya, Zebanya bin Mikael, dan bersama-sama dia 80 orang laki-laki. Dan dari Bani Yoab, Obadja bin Yehiel, dan bersama-sama dia 218 orang laki-laki. Dan dari Bani Selomit bin Yosifia, dan bersama-sama dia 160 orang laki-laki. Dan dari Bani Babani, Sakaria bin Babai, dan bersama-sama dia 28 orang laki-laki. Dan dari Bani Azgad, Yohanan bin Hakatan, dan bersama-sama dia 110 orang laki-laki. Dan dari Bani Adonikam yang datang kemudian, dan inilah nama mereka, Elifelet, Yehiel, dan Semanya. Dan bersama-sama mereka 60 orang laki-laki. Dan dari Bani Bigwai, Utai, dan Zabud, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya.
Ketika kuselidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Zakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar, dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasifia. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di bait Allah di Kasifia itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Perjalanan yang sedang dilakukan oleh Ezra karena diperintahkan oleh Raja Artasasta saat itu dari Persia bahwa orang-orang Yehuda, bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem. Kita sudah mendengar beberapa renungan beberapa hari yang lalu. Di situ dikatakan bagaimana Tuhan mempercayakan orang yang tidak percaya untuk meneruskan rencana Allah, membangun kembali bait Allah yang sudah hancur yang ada di Yerusalem, kota Yerusalem yang sudah hancur karena perebutan waktu itu dengan bangsa Babel. Jadi semua penjarahan-jarahan emas, perak, semua sudah dibawa dari Yerusalem ke Babel. Kemudian pada saat pemerintahan Persia, Raja Persia Artasasta ini menang, dia membawa kembali, mengizinkan para buangan orang-orang Yahudi ini kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Allah memberkati umat pilihannya melalui orang lain. Nah, pada saat mereka persiapan perjalanan, jadi didata siapa yang akan pulang. Siapa-siapa yang ikut serta bersama dengan Ezra untuk pulang ke Yerusalem. Begitu banyak orang-orang yang ikut, yang terdaftar. Nah, di sini bahwa Tuhan memperhatikan setiap umatnya. Jadi pendataan kehidupan kita itu pun jelas di hadapan Tuhan. Secara organisasi, secara yuridis, semua tercatat, tapi di hadapan Tuhan hidup kita pun tercatat dengan jelas. Dan perjalanan ke Yerusalem merupakan sebuah perjalanan yang panjang, yang sulit, yang sukar, yang menempuh begitu banyak tantangan. Tapi kita percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu nyata atas umat pilihannya. Sehingga pada saat mereka pergi, mereka harus stop dari satu tempat ke tempat yang lain sampai pada akhirnya saat dibaca di sini bahwa mereka stop untuk sementara di Sungai Ahawa yang mengalir, ya. Jadi perjalanan di padang gurun merupakan perjalanan yang melelahkan, meletihkan, panas, angin, tapi juga haus. Jadi mereka mendapatkan tempat-tempat yang sepertinya sudah direncanakan oleh Tuhan sendiri, menjaga mereka supaya tidak kehausan. Jadi mereka bermalam di dekat Sungai Ahawa, ya, dan di situ mereka berkemah 3 hari. Ternyata saat mereka beristirahat, mereka menyelidiki lagi, ada suku Lewi yang tidak ada bersama-sama dengan mereka. Jadi akhirnya mereka membutuhkan suku Lewi yang akan menyelenggarakan ibadah. Di sini bagaimana mereka menghargai akan keberadaan hamba Tuhan. Jadi mereka tidak akan sembarangan melakukan ibadah. Kalau tidak ditunjuk, tidak dilakukan penunjukan dari Allah, mereka tidak akan melakukan. Bangsa Israel, bangsa yang sangat taat sekali dengan apa yang sudah dikatakan oleh Musa.
melalui Allah memakai Musa untuk menyatakan peraturan-peraturan, dan itu mereka lakukan. Di sini ketaatan untuk mengikut Tuhan, bahwa apapun kedudukan orang yang sudah dipercayakan Allah, posisi itu kita tetap hormati, kita hargai, dan di sana nama Tuhan akan dipermuliakan. Sehingga bangsa ini, mereka kembali dalam perjalanan ini ada perlindungan Tuhan. Dan kita percaya, bersyukur bahwa hidup kita pun tetap dalam perlindungan Allah. Saat kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, perjalanan apapun yang sedang kita jalani hari-hari ini, kita tahu Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Jangan takut, jangan gentar, karena Allah yang menyertai. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-28b dari Esra 7, maka aku, yaitu Esra, menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama dengan aku. Jadi Esra pun menguatkan hatinya untuk percaya bahwa perjalanan hidupnya ada dalam rencana Tuhan. Semua orang yang ikut dengan dia ada dalam tanggung jawabnya, tapi dia serahkan kembali kepada Tuhan. Hidup kita, saat kita kuatkan hati kita, percaya akan pertolongan Tuhan, maka Allah campur tangan, mengurapi, menolong, memberkati kita. Ya, kita berdoa. Terima kasih untuk setiap janji firman-Mu, bahwa Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang melindungi. Bapa, terima kasih dalam perjalanan hidup kami juga tahu bahwa Engkau Tuhan yang setia, yang menemani kami, yang menolong kami dalam segala keadaan kami. Dan kami tahu bahwa tangan Tuhan itu tidak pernah lepas dari hidup kami. Seperti bangsa Yahudi yang kembali ke Yerusalem, membangun kembali bait Allah, membangun kembali korban pujian mereka. Disitulah Tuhan, Engkau perkenanan-Mu terjadi. Dan saat kami juga menyerahkan hidup kami kembali kepada Allah, perkenanan-Mu turun atas kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan kembali pembacaan firman Tuhan besok. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi